Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 20 April 2021 dengan episode Brave. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurozone Construction Output month on month yang turun dari sebelumnya 0,8% menjadi minus 2,1%. Sementara year on year turun dari sebelumnya minus 2,6% menjadi minus 5,8%. Kemudian ada dari Eurozone ECB Current Account SA yang turun dari sebelumnya 34,7 billion menjadi 25,9 billion. Kemudian ada dari Japan Trade Balance yang naik dari sebelumnya 215,9 billion yen menjadi 663,7 billion yen. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG yang bidik pertumbuhan produksi hingga 10% dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT MAP Aktif Perkasa Tbk atau MAPA yang laba tahun berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 2,08 miliar rupiah, turun tajam dari laba tahun sebelumnya yang 686,77 miliar rupiah dari equiplus.info. Kemudian ada dari PT KDB Tifa Finance Tbk atau Tifa yang meraih pendapatan sebesar 158,89 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020 turun dari pendapatan 199,84 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari equiplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 19 April 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 33 poin atau 0,55% ke level 6052. Sektor industri konsumsi, keuangan, perkebunan, pertambangan, infrastruktur, aneka industri, perdagangan, industri dasar bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 34 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Jepang Ganbate. Data perekonomian Jepang yang keluar kemarin bervariatif nih bosku. Tidak sepenuhnya bagus tapi dibilang jelek juga tidak. Keadaan darurat yang berkepanjangan dan gangguan rantai pasokan di Jepang akibat gempa bumi yang timbul beberapa waktu lalu membuat Jepang mau tidak mau masih belum sepenuhnya pulih. Meskipun terjadinya situasi dan kondisi yang kurang mendukung dari sisi produksi, namun dari sisi permintaan terlihat positif nih bosku. Permintaan yang kuat datang dari Cina dan Amerika, seiring dengan pemulihan yang terjadi di Cina dan Amerika, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi untuk tetap berbuat lebih banyak pada kuartal 2 2021. Produksi turun di 2,1% dibandingkan sebelumnya di mana Jepang mengalami kenaikan sebesar 4,3% pada bulan Januari. Pengiriman barang modal namun tidak termasuk peralatan transportasi naik 2,9% pada bulan Februari, namun melambat dari kenaikan sebelumnya yang berada di 8,9% pada bulan Januari. Pengiriman barang modal didominasi oleh chip dan konveyor. Persediaan sendiri turun 1% setelah sebelumnya justru mengalami kenaikan sebesar 1,1% pada bulan Januari silam. Penurunan persediaan merupakan yang terendah dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, namun sisi positifnya justru menjadi hal yang baik bagi produksi di masa yang akan datang. Namun yang menjadi permasalahannya adalah penurunan persediaan tersebut disebabkan oleh adanya gangguan dari rantai pasokan, sehingga persediaan tidak berada di titik maksimalnya. Oleh karena itu nih bosku, akibat turunnya persediaan inilah kami khawatir ada peluang yang hilang ketika permintaan mengalami peningkatan karena tidak adanya ketersediaan barang. Yang menarik adalah ekspor dari Jepang ke Eropa dan Amerika memperoleh keuntungan yang sangat baik sehingga memberikan lompatan terbesar pengiriman untuk luar negeri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pemulihan ekonomi tahun ini mungkin akan menjadi lebih mudah bagi Jepang di tengah berbagai tekanan yang menghampiri perekonomiannya sejak 2020 silam hingga awal 2021 kemarin. Oleh sebab itu kami berharap bahwa ini menjadi bekal yang cukup positif, khususnya dari sisi momentum pemulihan ekonomi. Selain chip yang kita bahas tadi nih bosku, ekspor mobil, semikonduktor, dan peralatan pembuatan chip memori terus mengalami kenaikan. Apalagi nih, seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Biden dan Suga bertemu untuk membahas kolaborasi khususnya dalam hal teknologi.
Sebagai informasi nih bosku, ekspor Jepang mengalami kenaikan hingga 16,1% dibandingkan sebelumnya yang hanya 4,3%, di mana kenaikan ekspor Jepang ini merupakan yang terbesar sejak November 2017. Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor masih ke India, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Semuanya hampir mencapai keuntungan 20% dan total pengiriman ke Asia mencapai 4,2 triliun yen atau 38,9 miliar dolar. Nilai pengiriman ke Cina di mana Cina sedang menjalani pemulihan ekonomi yang lebih cepat membuat total pengiriman bertambah dan mengalami kenaikan hingga 37,2% menjadi 1,63 triliun yen, di mana pengiriman tersebut tertinggi sejak 1979. Impor Jepang naik 5,7% dengan didominasi oleh barang-barang medis seperti vaksin hingga 27,3%. Kami cukup optimis hubungan antara Jepang dengan Amerika karena Suga memainkan perannya dengan baik. Apalagi selama kunjungan Suga di Amerika, Suga juga telah bertemu CIO dari Pfizer. Suga juga meminta kepada Albert Bourla, CIO dari Pfizer agar dapat dosis yang cukup untuk Jepang agar perekonomian mereka cepat pulih. Jepang termasuk negara yang rentang karena sudah beberapa kali mereka melakukan lockdown ketika situasi dan kondisi hampir pulih. Oleh sebab itu, vaksin akan memegang peranan paling penting saat ini karena mampu mendorong pemulihan akan terlihat lebih nyata dan terakselerasi dengan lebih cepat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari semoga terus berlanjut. Tren pemulihan yang terjadi secara bertahap memberikan antusiasme pelaku pasar terhadap pasar modal, di mana aliran uang masuk saat ini mulai terlihat dalam satu pekan terakhir. Saat ini beberapa indikator telah mengisyaratkan adanya perbaikan dalam produksi dalam negeri meskipun konsumsi masih tertahan di kuartal 1 2021 ini. Kegiatan ekspor dan impor yang telah tumbuh cukup signifikan telah mengindikasikan adanya pemulihan dari segi permintaan dan produksi. Namun mobilitas masyarakat yang masih dibatasi pada kuartal 2 tahun ini menjadi tantangan terhadap percepatan dari pemulihan tersebut. Hal ini mencerminkan aktivitas konsumsi yang masih tertahan dan belum sepenuhnya pulih seiringan dengan pandemi virus corona yang belum juga usai. Untuk menjaga tren pemulihan tetap berada pada zona positif, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan 5 strategi yang akan terus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, mendorong konsumsi dengan stimulus pemulihan ekonomi nasional, percepatan vaksinasi, mengendalikan penyebaran COVID-19, mendorong ekspor dan implementasi Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi strategi pemerintah guna menjaga tren tetap dalam jalur positif. Dengan strategi yang sudah dijalankan sejak tahun lalu, ditambah dengan adanya vaksinasi, diharapkan kepercayaan baik masyarakat dan dunia usaha dapat mulai tumbuh. Saat ini jumlah uang beredar meningkat dan konsumsi semakin membaik, khususnya pada konsumsi kelas menengah atas. Membaiknya kepercayaan diri dari kelompok tersebut diharapkan dapat menyumbang sekitar 82% dari konsumsi rumah tangga yang seiring dengan realisasi vaksin serta turunnya angka penyebaran. Di sektor industri, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja diyakini akan meningkatkan investasi melalui terbentuknya Indonesia Investment Authority, sehingga upaya tersebut diharapkan dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di tahun ini yang ditargetkan berada pada 4,5% hingga 5,3%. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah dan ditradingkan pada level 6030 hingga 6171. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JSMR, kemudian yang kedua ada dari WSBP, dan yang ketiga ada dari BRIS. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari CTRA atau PT Ciputra Development Tbk yang membukukan pendapatan sebesar 8,07 triliun rupiah di sepanjang 2020. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, perusahaan mencatatkan pendapatan yang perlu diapresiasi. Perusahaan membukukan pendapatan sebesar 8,07 triliun rupiah di sepanjang 2020. Di tengah pandemi yang melanda pada tahun lalu tersebut, CTRA mampu meningkatkan pendapatan hingga 6,04% secara tahunan dari 7,61 triliun rupiah. Kenaikan pendapatan tersebut didukung naiknya penjualan rumah hunian dan ruko dari 3,88 triliun rupiah menjadi 4,64 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1350 dan tingkat probabilitas sebesar 76%. Kemudian yang kedua ada dari ASA atau PT Adi Sarana Armada Tbk yang membukukan pendapatan usaha sebesar 3,037 triliun rupiah di periode Januari hingga Desember 2020. Di tahun 2021, manajemen perusahaan mampu membukukan pendapatan usaha sebesar 3,37 triliun rupiah
di periode Januari hingga Desember 2020 atau tumbuh jika dibandingkan dengan periode serupa tahun 2019 yang sebesar 2,334 triliun rupiah. Namun, tumbuhnya pendapatan usaha berbanding terbalik dengan laba bersih yang dibukukan, di mana laba bersih perusahaan turun menjadi sebesar 87,147 miliar rupiah pada akhir tahun 2020 dibandingkan akhir tahun 2019 yang mencatatkan laba bersih sebesar 110,4 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2515 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.